Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Kita sekarang masuk ke macam-macam ibadah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang makna ibadah, ya, bahwa ibadah itu adalah bentuk ketundukan seseorang dan perendahan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ibadah secara luas yaitu adalah setiap perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kemudian sekarang kita membahas macam-macam ibadah. Jadi macam-macam ibadah ini kemudian ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama ibadah hati, kemudian yang kedua ibadah badan, kemudian yang ketiga ibadah harta. Ya. Ibadah hati, ibadah yang berkaitan dengan batin, yang tidak nampak. Kemudian ibadah badan, ini berkaitan dengan lahiriah yang nampak. Kemudian ibadah harta, ya, apa yang kita punya, berkaitan dengan apa yang kita punya. Yang pertama ibadah hati terlebih dahulu. Nah, ibadah hati ini adalah berupa apa? Keyakinan dan pembenaran yang ada di dalam hati kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah itu ada. Ini harus kita yakin. Ada enggak Allah? Ada. Ya. Jadi Allah itu bukan mitos. Apa mitos? Ya, sesuatu yang bohong, bukan. Allah itu fakta, ada, betul-betul ada realita. Memang sekarang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, tidak bisa. Nanti kalau sudah kita masuk surga, baru kita nanti insya Allah akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita masuk surga, dan kenikmatan yang paling besar nanti adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, meyakini dan membenarkan adanya takdir dan kemudian juga rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian meyakini adanya apa? Surga dan adanya neraka. Sudah ada belum surga neraka sekarang? Hah? Sudah tersedia belum surga neraka? Sudah. Ya, surga dan neraka sudah tersedia, sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal pilih kita mau pulang ke surga atau ke neraka. Nah, mau pulang kemana? Ke surga. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara contoh amalan hati adalah apa? Isti'anah. Apa itu isti'anah? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah berkata kepada seorang anak kecil namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta kepada siapa? Allah. Kalau kamu minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Minta tolong kepada Allah itu berkaitan dengan hati kita, yaitu yang pertama ya, kita betul-betul merendahkan diri kita dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa diri kita itu lemah, tidak punya kekuatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa semua akan terwujud dan tercapai adalah dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mencukupi segala urusan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat apa? Al-Fatihah ayat 4 yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita mengucapkannya saja di sholat, ya, sekedar melafadzkan saja di sholat, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tapi juga dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kalau minta tolongnya kepada Allah. Contohnya apa? Yaitu nampak dari lisan kita. Setiap kali kita mau memulai sesuatu mengucapkan apa?
Bismillah. Nah, jadi seorang yang mengucap Bismillah secara tidak langsung dia sedang minta tolong kepada Allah agar dia ditolong ketika dia beraktivitas, mau minum, mau makan, mau apa saja mengucap Bismillah. Ya, karena kalau tidak ucap Bismillah nanti akan ada setan-setan yang ikut mencampuri aktivitas kita. Ya, iya, waliyadzubillah. Nah, kemudian ada pertanyaan, boleh tidak kita minta tolong kepada sesama manusia? Karena kan kita hidup sebagai manusia. Manusia itu makhluk apa? Makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Ya hidupnya masyarakat, berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pasti ada apa? Interaksi tolong menolong. Ya. Boleh nggak? Boleh, ya boleh kita minta tolong. Misalkan Marvin, tolongin Ustadz, ya isi spidol. Boleh minta tolong. Mampu nggak Marvin isi spidol? Bisa, dia mampu. Dan ada Marvinnya hidup, alhamdulillah. Berarti boleh. Nah itu yang pertama. Jadi boleh kita minta tolong kepada sesama manusia kalau manusianya hidup dan dia mampu untuk melakukan apa yang kita minta tolongkan, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kalau apa? Kalau yang dimintai tolong itu sudah mati. Coba orang mati dimintain tolong, bisa nggak dia? Nggak bisa. Orang mati dimintain tolong. Hah? Ada orang mati, misalkan kita deketin, hei tolong dong ambilin minum. Nah kalau dia bangun ambilin minum gimana? Serem kan, horor. Apalagi datang ke kuburan, sudah dikubur. Wahai penghuni kubur ini, engkau orang baik, engkau orang soleh, aku punya kebutuhan, aku punya hajat, aku mau ujian nih, tolong lulusin aku ya. Kira-kira gimana? Bisa ini gak nolong gak? Jangankan nolong orang lain, dia keluar dari kubur aja susah. Justru orang mati itu dia yang butuh pertolongan, butuh kepada doa-doa kita. Makanya kata Rasulullah, kalau orang mati semua amalannya terputus, dan yang akan sampai kepada dia adalah 3. Apa? Doa dari anak, ilmu yang bermanfaat, terus sedekah jariah, terus doa anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, jadi dia tertolong dengan 3 itu. Orang mati itu kalau dia sudah mati dikubur, tidak ada yang bisa menolong menyelamatkan dia kecuali 3 ini yang akan menjadi support pertolongannya, ya, yaitu ilmu yang pernah dia ajarkan kepada manusia, maka itu nanti akan bermanfaat untuk dia di kuburnya, ya, dia dapat pahala dari setiap ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain yang kemudian diamalkan. Kemudian yang kedua, sedekah jariah. Semasa hidup dia pernah bikin sumur, bikin ini kayak di Bait Quran, Masjid Bait Quran, ada apa? Minum secara gratis, siapa saja boleh minum di situ, ya, air isi ulang. Nah itu mengalir terus kepada yang bikin itu pahalanya, ya, meskipun orangnya sudah mati, setiap kali ada yang minum gluguk dia dapat pahalanya sampai hari kiamat kalau itu terus ada, ya, air isi ulang itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia punya anak keturunan yang soleh dan solihah yang selalu mendoakan, maka dia dapat manfaat dari doa anak keturunannya yang soleh dan solihah. Ya, jadi kita tidak boleh minta tolong kepada orang yang sudah mati, dan juga kepada orang yang hidup tapi dia tidak mampu. Misalkan Ustadz datang ke Fardan tolongin Ustadz dong, supaya rezeki Ustadz itu mengalir deras setiap harinya. Kira-kira bisa nggak Fardan? Fardan, beri aku Ustadz kesehatan terus ya, Ustadz jangan sampai sakit. Bisa nggak Fardan? Nggak bisa. Karena rezeki sehat itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan rezeki dan kesehatan siapa? Allah. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Jadi minta ke manusia tidak boleh kalau manusianya mati,
tidak boleh. Atau dia hidup manusianya tapi tidak mampu untuk mewujudkan atau mengabulkan. Ya. Davin, tolong kabulin doa Ustadz. Bisa nggak Davin? Hah? Nggak bisa Davin ngabulin doa Ustadz. Ya. Masukkan Ustadz ke surga bisa nggak Davin? Nggak bisa. Nah, yang mengijabah doa siapa? Allah. Yang memasukkan seorang ke surga dan menghindarkan seorang dari neraka siapa? Allah. Ya. Nah, bisa dipahami? Oke, barakallahu fikum jami'an.